Shalom, apa kabar? Kita ketemu kembali dalam episode khusus. Dan kali ini saya mau berbicara tentang menjadi teladan. Saya ambil firman Tuhan yang terdapat dari 1 Petrus 2 ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Puji nama Tuhan. Ada pepatah berkata, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan teladan. Kalau kita berbicara tentang teladan, kenangan, legacy, atau apa yang kita tinggalkan untuk anak cucu kita dan sesama kita. Amsal 22 ayat 1 berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Kekasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Saudaraku yang kekasih, kalau kita merenungkan kata-kata ini, ada pun yang berkata, manusia meninggalkan nama baiknya. Yesus Kristus telah meninggalkan teladan bagi kita anak-anaknya. Anak-anaknya yang luar biasa, Yesus meninggalkan teladan yang luar biasa, teladan pengampunan. Yudas, salah seorang murid yang telah mengkhianati Yesus dengan menjualnya, kedatangan musuh-musuhnya diatur oleh Yudas. Yesus tidak marah pada musuh-musuhnya dan tidak kecewa pada Yudas. Yesus tidak mengutukinya, melainkan Tuhan Yesus menyapanya dengan kata sahabat. Saudaraku yang kekasih, kalau kita melihat ini, kita belajar bersama-sama bahwa menjadi teladan itu bukan hal yang gampang atau hal yang mudah. Tetapi ini sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melakukannya. Tinggal kita, mari kita pelajari hidup ini, bahwa dunia akan semakin parah, dunia akan semakin menakutkan, keadaan akan semakin mengerikan. Pastikan kita tetap menjadi teladan. Yesus bukan saja mengajar bahwa kita harus mengampuni musuh-musuh kita, bahkan kita diminta oleh Yesus untuk berlaku baik kepada musuh kita. Kepada mereka yang menyalibkan Yesus, Yesus menyampaikan doa pengampunan bagi mereka. Yesus Tuhan masih di atas kayu salib. Dia melihat mereka yang menghina-hina dia di bawah, lalu Yesus tetap mengeluarkan kata, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, saudaraku yang kekasih, menjelang kematian Yesus pun, Yesus masih memberi teladan. Menjelang kebinasaannya, dia masih memberi teladan. Saudaraku, dalam keadaan-keadaan tertentu mungkin kita mudah menjadi teladan. Tapi keadaan yang dialami Tuhan Yesus pada waktu dia mau naik ke atas kayu salib sulit menjadi teladan. Tapi pada saat itu pun Tuhan Yesus tetap menjadi teladan. Tuhan Yesus bukan saja selama hidup memberi kita teladan pengampunannya, bukan. Tapi
Dalam kematiannya pun Yesus memberi teladan untuk kita. Dia tidak mengajari kita untuk mengutuki musuh kita. Dia tidak mengajari kita untuk menyumpahi orang yang berkhianat kepada kita. Tapi Tuhan Yesus mengajar kita untuk berkati orang yang menganiaya engkau. Ini teladan. Kalau saya mau jujur katakan ini teladan yang luar biasa. Kalau Tuhan Yesus mengajarkan ini kepada saya, pada saudara, pada kita semua pengikut Kristus, hal ini tidak bisa ditawar. Kita tidak bisa tawar-menawar karena Tuhan hadir dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari ingat, dalam kematian Tuhan Yesus, Dia memberi teladan untuk kita yang mengikuti Dia. Tetap setia kepada Yesus sebab Tuhan Yesus tetap setia. Tuhan memberkati.